Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa 'azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahdah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah, sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al ghayza wal 'afina 'anil nasi wallahu yuhibbul muhsinin. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Fataqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul basir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izil islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal munafiqin. Rabbana
atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma ij'al hadza jam'ana jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Puji syukur kita kepada Allah, bersalawat kita kepada baginda Rasulillah. Allahumma salli ala Sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa maulana Muhammad, yang sama-sama kita muliakan Tok Imam Masjid Al-Ikhlas Terban, yang sama-sama kita cintai, yang saya hormati seluruh PKM Masjid, yang alhamdulillah pada kesempatan ini mempercayai kami untuk membacakan rukun doa al-khutbah daripada khutbah salat Aidil Fitri. Dan sama-sama kita hormati Bapak Kapolres beserta Ibu beserta keluarga besar Kapolres Jatamiang, yang alhamdulillah pada kesempatan ini beliau merupakan ahli bait. Dan perlu juga saya sampaikan sedikit bahwa Bapak Kapolres ini adalah sebagai keponakan daripada cucu Abu Mubi Samalangan. Maka dalam hal-hal yang seperti ini alhamdulillah dukungannya luar biasa. Sama-sama kita hormati Bapak Dandim, alhamdulillah juga ada bersama kita. Beliau juga luar biasa mendukung tentang keagamaan. Dan yang saya muliakan, hadirin, hadirat, ibu bapak, abang, kakak, yang tidak mungkin saya sebutkan namanya satu persatu. Insya Allah semuanya dimuliakan oleh Allah. Tadi kita sudah selesai membacakan rukun doa al-khutbah. Maka kalau ada yang rencana pulang, silakan, udah bisa pulang ya. Tapi kalau tidak pulang, nanti jangan pulang lagi ya kan. Insya Allah jam 12 sudah selesai. Ibu-ibu bagaimana kalau jam 12 kita pulang? Sanggup, siap? Siap Ibu? Bapak-bapak siap? Insya Allah saya tidak siap. Hadirin kaum muslimin wal muslimat, ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah, izinkan kepada saya untuk menyampaikan intisari daripada Aidil Fitri. Mungkin tidak lama, hanya beberapa menit saja, mengingat waktu yang begitu panas. Kita sering mendengar bahwa satu ayat, yaitu surat Ali Imran ayat 134 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al-ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Jadi tidak lama, cuma satu ayat saja, mungkin hanya lewat beberapa menit saja. Artinya apa? Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, hari ini kita baru selesai melaksanakan
satu ibadah yang sangat mulia kepada umat Nabi Muhammad, yang mungkin puasa ini tidak pernah penuh, artinya sampai 30 hari yang diberikan kepada umat selain daripada Nabi Muhammad. Bahkan dalam setiap khatib, dalam setiap dai, dalam ceramah singkat di setiap malam bulan Ramadan, kita mendengar ayat, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kita kutip ayat yang terakhir, la'allakum tattaqun. Tujuan kita berpuasa adalah ujung-ujungnya, yang intisarinya la'allakum tattaqun. Hari ini kita termasuk mudah-mudahan orang yang bertakwa. Yakin tidak kita hari ini fitrah? Halo ibu-ibu panas ya? Yakin tidak kita hari ini sudah fitrah? Yakin tidak hari ini kita termasuk dalam golongan orang yang bertakwa? Kalau memang benar-benar yakin, mari kita pahami ayat ini. Apa itu orang-orang yang bertakwa? Allah menjelaskan, alladzina yunfiquna fis sarra'i wat dharra. Yang dikatakan orang-orang yang bertakwa adalah orang-orang yang mau menginfakkan hartanya, baik dia dalam keadaan senang, baik dia dalam sedang keadaan susah. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wat dharra. Kalau memang kita hari ini yakin sudah fitrah, kalau memang kita hari ini kita yakin termasuk dalam golongan orang-orang yang bertakwa, apakah yang dimaksudkan dalam ayat ini? Alladzina yunfiquna fis sarra'i wat dharra. Maukah kita membantu fakir miskin? Maukah kita membantu lebih-lebih masjid kita, Masjid Terban, Masjid Al-Ikhlas yang hari ini kata Tuh Imam baru selesai 60%. Kalau pertanyaannya, kami tidak mampu, kami sedang tidak ada uang, kami sedang fakir, kami sedang miskin, tidak mesti harta. Maka dalam surat ini jelas kapan kita berinfak, fis sarra'i wat dharra. Apakah kita sedang senang? Banyak orang yang bersedekah, yang berinfak untuk pembangunan masjid, manakala dia banyak uang. Juga bagaimana pertanyaannya? Sebaliknya, kalau kita dalam keadaan susah wat dharra, maukah kita membantu saudara-saudara kita? Kalau memang mau, berarti kita telah termasuk la'allakum tattaqun, orang-orang yang bertakwa. Hadirin kaum muslimin wal muslimat, ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian sambungan ayat ini, wal kadhimina al-ghaidha. Ciri-ciri orang yang bertakwa yang kedua adalah wal kadhiminal ghaidha. Orang-orang yang menahan amarah, yang tidak susah memaafkan orang lain, orang yang tidak susah meredam kemarahannya, orang sabar. Kita membaca ayat wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Kita semua rugi, yang tidak rugi alladzina yu'minu, orang-orang yang beramal saleh, orang-orang yang
bersabar yang terakhir. Wal qadhimina al-ghaidha. Lebih-lebih pada hari ini. Jangan ada saling dendam mendendam. Bahkan kalau kita melihat daripada sejarah Rasulullah, pada hari Idul Fitri, di saat Rasulullah hadir ke mimbar khutbah, Rasulullah membacakan amin, amin, amin sebanyak 3 kali. Kemudian para sahabat bertanya, ya Rasulullah, kenapa tadi engkau ya Rasulullah membacakan amin ya Rasulullah? Kenapa ya Rasulullah? Kemudian Rasulullah menjawab, ya sahibi, wahai sahabatku, saya tadi membacakan amin, malaikat Jibril berdoa, yang doanya, ya Allah, ya Tuhan kami, jangan engkau terimakan pahalanya, ibadahnya, puasanya anak-anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Maka saya bacakan amin, kata Rasulullah. Maka hari ini manakala ada anak-anak, kalaupun kita yang masih ada orang tua yang sudah tua, orang tua masih ada yang sudah tua, artinya tidak ada istilah kita tidak ada salah dengan orang tua. Kalau mau ibadah kita diterima oleh Allah, kalau mau puasa kita diterima oleh Allah, minta maaf kepadanya, cium tangannya, doakan kepadanya kalau dia sudah meninggal, Allahumma ghfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kalau dia sudah meninggal hari ini, pulang kita dari sini, datang ke kuburnya, tidak ada bid'ah insyaallah. Ngapain datang ke kuburan? Bukan untuk kita pakai kacamata Ray-Ban kemudian selfie, bukan. Ada nggak ibu-ibu datang ke kuburan pakai kacamata Ray-Ban yang hitam lagi, sampai waktu kita jalan jatuh gara-gara kena batu kuburan? Sesudah sampai di sana bukan kita berdoa selfie, bukan itu yang dianjurkan oleh Rasulullah. Datang kita ke kuburan orang yang sudah meninggal, apalagi orang tua, paling kurang berdoa mengucapkan Assalamu alaikum ya ahlal kubur. Itu paling kurang sekali. Kalau mampu, kita sedekahkan sekali surat Yasin. Tidak mampu kita surah Yasin, paling kurang sekali surat Al-Fatihah. Hadirin kaum muslimin wal muslimat, ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah, maka itu doa yang pertama daripada Jibril yang diaminkan oleh Rasulullah. Maka kembali lagi kepada ayat ini, wal afina anin nas. Ciri-ciri orang yang bertakwa yang ketiga adalah wal afina anin nas, orang yang saling bermaaf-maafan. Nah, ini jelas daripada Rasulullah mengatakan tadi ada 3 amin. Amin yang kedua apa? Rupanya malaikat Jibril berdoa, ya Allah, ya Rabbi, ya Tuhan kami, jangan engkau terimakan ibadahnya, jangan engkau terimakan sholatnya, jangan engkau terimakan puasanya bagi istri-istri yang durhaka kepada suaminya. Ada nggak di sini istri-istri yang durhaka kepada suami? Halo Bu,
Ada nggak di sini istri-istri yang durhaka kepada suami? Tidak ada. Kami yakin di sini semua istri di sini, alhamdulillah tidak ada yang durhaka. Yang ada di tempat yang lain. Kalaupun di sini ada, satu persatu. Kalaupun ada, hari ini kita berdoa. Hari ini kita meminta maaf. Manakala kita tidak meminta maaf, maka kita termasuk dalam golongan doa yang diaminkan oleh Rasulullah. Kemudian amin yang ketiga daripada Rasulullah yang didoakan oleh malaikat Jibril adalah, Ya Allah, Ya Rabbi, Ya Tuhan kami, jangan engkau terima ya Allah akan ibadahnya, jangan engkau terima akan puasanya, akan sholatnya mereka yang tidak saling memaafkan. Rasulullah membaca amin. Maka jelas dalam surah ini, wal afina anin nas, ciri-ciri orang yang bertakwa adalah wal afina anin nas, saling bermaaf-maafan. Hadirin kaum muslimin wal muslimat, ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah. Yang namanya manusia, kita yakini ataupun tidak, itu hal yang pasti. Khilaf, salah, silap, itu adalah sudah hakikat daripada manusia. Kekurangan adalah milik manusia, kesempurnaan adalah milik Allah. Maka hari ini kita saling bermaaf-maafan. Bahkan kalau kita melihat dalam sebuah riwayat yang Rasulullah menyampaikan, Ya sahibi, wahai sahabatku, apakah engkau kenal orang-orang yang rugi pada hari kiamat? Atadrunal muflis? Kata Rasulullah, apakah engkau kenal wahai sahabatku tentang orang-orang yang rugi pada hari kiamat? Sahabat menjawab, Ya Rasulullah, orang-orang yang rugi adalah orang-orang yang tidak ada uang, orang-orang yang tidak ada harta benda. Rasulullah dalam penjelasannya menyampaikan, bukan seperti itu. Orang-orang yang rugi pada hari kiamat adalah mereka yang membawa ibadahnya, ibadah sholatnya, yang membawa pahala sedekahnya, yang membawa pahala puasanya. Akan tetapi juga dia membawa dosa-dosa dengki kepada saudaranya. Artinya dia tidak memaafkan. Kalau memang dia hubungan dia dengan Allah sudah pasti innallaha ghafurur rahim. Itu dengan Allah. Bagaimana dengan kita sesama manusia? Maka kata Rasulullah, merekalah termasuk orang yang rugi. Dia memang membawa pahala sedekahnya, dia memang membawa pahala puasanya, tetapi dosa sesama dia tidak pernah meminta maaf, tidak pernah memaafkan. Sehingga pada saat dikalkulasi lebih banyak dosanya daripada pahalanya. Dan kalaupun ada pahalanya ini diberikan kepada orang-orang yang dia sakiti, orang-orang yang dia zalimi. Dan sesudah mereka sakiti, sesudah mereka zalimi, tidak pernah ada satu waktu pun dia datang ke rumahnya,
untuk meminta maaf. Hadirin kaum muslimin wal muslimat, ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah. Sudah ada 5 menit? Sudah? Baru 4,5. Ibu-ibu sudah ada 3 menit? Sedikit lagi. Hari ini merupakan hari raya Idul Fitri. Kita sudah melalui 30 daripada puasa, insyaallah full. Atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Taat kepada Allah, taat kepada Rasul, taat kepada ulil amri pemimpin kita. Alhamdulillah Kementerian Agama kemarin menyampaikan bahwa hari ini merupakan hari raya Idul Fitri, walaupun ada sebahagian daripada saudara kita sudah terlebih dahulu. Yang perlu saya sampaikan, Rasulullah menyampaikan, "Waman shama Ramadhana summa adba sita min Syawalin kana kasyami tulid dahri." Siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan full dia 30 hari, kemudian dia berpuasa 6 hari daripada bulan Syawal, apa kata Rasulullah? Kana kasyami tulid dahr. Dia sama pahalanya sudah berpuasa seperti setahun penuh. Hari ini makruh, haram, bahkan haram kita berpuasa. Insya Allah besok, lusa, dan selanjutnya sudah bisa kita berpuasa sunan Syawal. Maka masih ada satu lagi. Maka kalau kita melihat daripada ayat walitukabirullah walitukmilul iddata walitukabirullah ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Makna daripada ayat ini apa? Mari kita sempurnakan bilangan iddah. Kalau kita melihat tafsir, kita sempurnakan bilangan ini. Ada yang mentafsirkan adalah 30. Ada juga yang mentafsirkan daripada ulama kita semangat puasa kita, walaupun sudah Idul Fitri, semangat berpuasa kita rindu akan azan salat maghrib. Apakah nanti maghrib, masihkah kita rindu akan azan maghrib? Nanti sesudah jam 4 adapun jam setengah 5, apakah kita masih rindu akan salat, akan azan subuh? Kalau memang masih rindu, maka inilah penjelasan ayat. Sempurnakan iddah bilangan. Pada saat berpuasa, kita sholat tarawih 23 rakaat. Tidak kemana-mana, kita selalu di masjid. Bahkan kalau kita melihat sejarah Rasulullah pada saat hijrah dari Mekah ke Madinah, apakah Rasulullah sesudah hijrah dari Mekah ke Madinah membuat rumah pribadi? Tidak. Rasulullah mencari lahan kosong untuk membangun masjid supaya kaum muhajirin bisa menetap dalam masjid. Maka hari ini kita yakin masjid kita yang sedang terbangun, saya yakin insya Allah, atau imam tadi sudah sampai 60% ya Pak Imam ya? 65. Berapa? 65%. 65%. Insya Allah 35% lagi, insya Allah selesai. Hadirin kaum muslimin wal muslimat, ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah, mungkin waktu yang sudah lebih dari 3 menit, di mana ada penyampaian yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Selanjutnya, sebelum kita angkat kaki ataupun kasihlah dari tempat ini, mari sama-sama kita berdoa
Semoga acara kita pada hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir li dhunubi wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayana saghira. Allahumma ij'al hadha jam'ana jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. اللهم أعط رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا من النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Hanya demikian yang dapat Khatib sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.